di circle aku tuh kita sering bilang, "Kalau ragu lebih baik kamu kembali." Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. wabarakatuh. Halo Kakak, Opa. Iya, halo Tin. Iya, Iya, Gimana halo kabarnya? Tin. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, makasih banget waktunya udah diluangin nih Kakak Opa. Pertama, aku persilahkan dulu deh pada siapa dulu ya, yang namanya A kali ya. Kak Iya, Rina boleh, boleh. coba, boleh deh perkenalan dulu ya Kak ya. Oke, ini apa nih? Eh, Perkenalkan, Nus. mm-mm, mm-mm. Nama Perkenalkan doang aja kan? apa yang Kakak pengen kenalin. Oke, kenalkan, Asal halo, dong. saya Rina. Asal saya dari Makassar. Ada yang pernah ke Makassar nggak? Makan coto Makassar. Wah, Coto Makassar paling terkenal tuh. Mantap. Oh, iya. Jadi asalnya Makassar, terus sekarang kuliahnya di Jogja. Jadi merantau ke Jogja. Mungkin sih nanti kita bicara lebih banyak. Kak Rina boleh tahu dong dulu waktu S1-nya di mana? Dulu S1-nya di Universitas 45 namanya. Tapi setelah saya lulus itu peralihan yayasan jadi diganti namanya itu Universitas Bosowa. Oh, Universitas Trusowa ya. Itu Di kan Makassar swasta. ya Kak berarti ya? Betul. Itu tetanggaan sama, mungkin kalian pernah dengar ya nama Universitas Muslim Indonesia. Nah, itu tetanggaan Oh, universitasnya. emang dekat tempatnya? Emang dekat banget. Oh iya iya. Jadi Oke. kalau misalnya dulu di kampus saya itu sering demo, nah anak Umi juga ikutan demo. Jadi Oh, duet ya demonya duet. Duet, duet. betul. Oke, sekarang boleh dong kenalan si Opa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kalau di sini siang sih ya, siang menuju sore sih. Selamat siang menuju sore teman-teman. Kebetulan ini memang vlog pertama kita, jadi sebenarnya aslinya kita juga nggak sekaku ini ya kan. Biasanya kita juga ngomongnya juga heboh sendiri gitu. Nah, jadi mumpung mungkin karena ini vlog pertama kita, nanti kita juga akan buat vlog-vlog selanjutnya ya Kak Tin. Amin. Jadi Iya. perkenalkan, nama saya Nafhatul Hidah, biasa dipanggil Nova sehari-hari, tapi biasanya tuh di kelas juga dipanggil Opa. Asalnya dari Padang, Sumatera Barat, kemudian waktu S1-nya itu aku dari Universitas Andalas Padang. Padang ya, berarti ini yang satu dari Padang, yang satu dari Makassar, dan Yang satu lagi coba aku dong yang satu. diperkenalkan. Iya, nama Betul. lengkapnya Imatul Fatina Puri Fidrianingrum, panggilannya Tina. S1-nya dulu di Universitas Negeri Semarang atau UNES panggilannya ya. Terus sekarang ya lagi di rumah, di Pekalongan rumahnya, karena lagi hashtag di rumah aja. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Kalau saya bukan di rumah aja, di kosan Di aja. kosan aja. Kos aja, Masya Allah. Berarti ini Oke. setia sama Jogja ya, Kak ya? Iya. Tina, ini Jelas. S1-nya dari mana? Udah tadi, Kak. Universitas Negeri Semarang, Kakak ya. Oke, Universitas Ini Negeri digitas juga Semarang. deh kalau deket ya kan. Oke, lanjut Kakak. Pertanyaan selanjutnya Kakak. Ini dong pengen flashback dulu coba kita ceritain awal mula dulu kita pertama kali kenal, terus akhirnya deket sampai sekarang itu dari mana, gimana ceritanya gitu. Siapa dulu yang mau ngomong? Siapa mau cerita? Ayo, Siapa Karin dulu dulu deh. nih? Oh, aku dulu. Karena Iya, boleh Kak Rin dulu. iya, jadi ceritanya itu paling tua dong di antara bertiga ini. Pak Tapi Uut. mukanya paling imut-imut loh, Kak. Iya, nggak sopan nih Kakak Uh, memang. aduh. Sebenarnya panjang ya ceritanya. Dan kalaupun diceritain kayaknya nggak bakalan selesai nih satu harian.
Dan itu Iya. dan itu pertemuannya lucu banget sebenarnya. Awalnya itu saya kenalnya sebenarnya kan kita udah kenalan ya, udah satu kelas, tapi namanya satu kelas kan kita berteman tapi nggak terlalu akrab ya. Nah, kemudian waktu itu saya awal kenal atau awal akrab itu awalnya tuh dengan Tina. Kenapa dengan Tina? Karena kita pernah punya tugas yang satu tim atau satu kelompok. Nah, waktu itu kita ngerjain sambil kita ceritalah tentang banyak hal, tentang hobi, terus tentang kebiasaan kita, dan ternyata setelah cerita itu kita menemukan banyak kemiripan ya atau kesamaan, dan sebenarnya itu sih yang buat kita akhirnya mulai akrab dan sebenarnya ada momen yang nggak terlupakan itu. Tapi nggak usah diceritain deh, soalnya panjang. Intinya apa intinya? Kenapa intinya bisa nggak bisa dilupain? Dari cerita aku sama Tina itu, waktu itu kan kita lagi ngerjain project ya, terus kita cerita. Nah, aku nggak tahu ya kok Tina bisa segitu berkesannya melihat saya. Akhirnya saya mau pulang tuh dia ngejar-ngejar, Kak, ini dong. Gitu ya. Pokoknya nggak bisa dilupakan deh sampai sekarang. Ya Allah, ini anak kok bisa segitunya. Padahal jadi awal mula pertama deket udah ngejar-ngejar gitu nggak sih? Iya, betul. Iya, ngeri. Untung aja bukan cowok ya. Untung aja bukan cowok ya. Terus kalau Opa itu karena ini kita akrabnya karena di kelas itu kita duduknya berdekatan. Nah, mulai dari situ kita juga sering cerita, dan ternyata kita memiliki banyak kesamaan. Terus kemudian kita juga punya kebiasaan yang sama, jadi suka bicarakan hal-hal atau harapan ke depannya, terus apa yang harus dilakukan, itu sih yang akhirnya membuat kita tuh bisa akrab. Jadi ibaratnya frekuensinya sama gitu. Meskipun saya lebih tua dan mereka lebih muda, tapi frekuensi kita sama gitu. Itu ya kata kuncinya, satu frekuensi itu yang bisa jadiin betul. dekat gitu. Oke, jadi mau beda latar belakang, mau beda usia, mau beda warna kulit mungkin, mau beda gaya dan sebagainya tuh, kalau satu frekuensi ya bisa aja Kak deket ya. Ya betul. Opa mungkin mau nambahin? Oh iya. Sama sih sebenarnya. Sebelumnya untuk informasi sih buat teman-teman semua, itu kan kita di psikologi UGM itu kan ada 3 jurusan, klinis, pendidikan, sama PIO. PIO ini psikologi industri organisasi. Nah, konsentrasinya untuk psikologi profesi ini. Nah, jadi kita ini kan dari psikologi pendidikan. Nah, jadi kita satu kelas itu ada 30 orang. Nah, datanglah tuh ucuk-ucuk kan orang Sumatera Barat, Padang tuh ke Yogyakarta. Masuklah kelas yang isinya 30 orang, itu juga dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi mencobalah untuk duduk dengan ini, berkenalan dengan ini, semua orang lah, pokoknya berkenalan dengan semua orang. Sampai pada akhirnya juga ketemu sama Kakak dan Tina gitu. Tapi kok ngerasanya agak beda gitu. Benar kata Kakak tadi, satu frekuensi. Lucu sih teman-teman, ini kita bisa hanya dengan saling bertatapan aja, itu bisa ketawa aja gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu isi pikiran masing-masing tuh udah, itu pasti udah mikirin itu, jadi tanpa harus gini loh, tanpa harus menjelaskan A, B, C, D, sampai Z, kita udah cukup saling lihat-lihat, terus udah ketawa gitu. Jadi kayak udah merasa satu frekuensi aja gitu. Jadi kan juga ada istilah networking, ada istilah circle. Nah, aku pribadi sih ngerasa Kakak sama Tina ini bukan lagi networking gitu, tapi lebih udah masuk ke circle gitu, karena memang udah sefrekuensi itu tadi gitu. Mantap. Yang udah diakuin tuh circle. Makasih Kakak. Gitu. Nah, sekarang Tina dong. Kalau Tina ya dari sisi Tina ya sama aja kurang lebih gitu kan.
ya karena satu frekuensi, karena aku ngerasa apa ya, kenapa bisa deket itu ya awalnya memang karena satu frekuensi, tapi lama-kelamaan karena banyak hal ya, misal kayak saling mendukung. Saling mendukung itu nggak cuman, "Ayo dong kamu ngerjain tugas," gini gitu, tapi yang bener take action gitu, "Ayo kita ngerjain tugas bareng-bareng, kalau enggak kita ngebantu apa, kamu kurangnya apa," yang kayak gitu. Terus, ya itu sih yang sampai sekarang ya. Dan merasa dipahami sih yang paling penting, Tanpa harus ya menjelaskan ya lebih kan ya, Tin ya? iya benar, tanpa harus menjelaskan lebih, kita tuh merasa diterima. Kalau di psikologi itu ada istilahnya unconditional positive regard ya. Jadi Betul. kita diterima apa adanya tanpa harus kita berpura-pura jadi orang lain, tanpa kita harus ngelakuin ini itu dulu baru dia ngerasa deket sama kita tuh nggak perlu gitu. Ya Betul. naluri aja nggak sih? Maksudnya mengalir aja gitu. Iya, memang udah feeling-nya Iya, ngerasa seperti itu gitu. karena udah ada ini sih ikatan emosional Betul. Asik, yang ikatan terjalin dengan emosional. sangat kuat. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya, Kak, gimana cara ngejalin ikatan emosional itu ya. Iya, Nah, boleh. bisa. Bahas secara psikologis. Coba deh ceritain gimana awal mulanya sebelum jadi mahasiswa UGM nih, kita kan beda latar belakang nih. Opa punya cerita sendiri, Kakak punya cerita sendiri. Boleh dong diceritain singkat aja sebelum jadi mahasiswa UGM nih gimana ceritanya? Siapa dulu nih? Opa dulu deh boleh. Oke. Ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman memang dari pas semester 5 itu udah kepikiran kalau nanti itu memang pengen lanjut S2 gitu. Nah, Semester ternyata 5 setelah S1 ya ini ya? dijalanin, pas semester 5 S1 itu, Tin, Kak. Jadi memang ada keinginan untuk lanjut S2 gitu. Nah, ternyata setelah dihadapkan dengan kondisi S2, ternyata nggak mudah juga. Entah itu dari segi tesnya, entah itu dari segi perjuangannya. Terus juga kalau aku pribadi kan di Sumatera itu yang ada kan cuma di USU untuk S2 psikologinya. Nah, pilihannya kalau nggak di USU, kalau nggak ya mau nggak mau keluar pulau dong. Nah, perjuangan itu juga sama, ya itu sih untuk teman-teman yang memang memilih untuk S2, khususnya memang profesi psikologi, ya biayanya juga memang udah harus siap gitu. Mau nggak mau memang udah harus dipersiapkan. Nah, awalnya terkendala di sana. Kemudian tamat di S1, bisa jadi itu dikatakan juga titik terendah juga. Berada di titik terendah, kenapa? Karena memang satu sisi mau kerja. Sedangkan kerja itu kontrak berapa tahun minimal. Sedangkan target aku pribadi juga mau lanjut S2 gitu. Jadi antara tenggang waktu pas tamat kuliah sama melanjutkan S2 itu ya udah kayak digantung, kayak jemuran gitu digantung. Jadi nggak jelas gitu nasibnya. Mau kerja juga takut kontraknya 2 tahun ke depan, ya harus nunda S2 lagi dong, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak kerja, kita nggak tahu kan ke depannya apakah benar-benar keterima gitu. Sampai akhirnya memang udahlah pasrah aja gitu. Memang berada di titik terendah aja gitu waktu itu, merasa kayak nggak ada kerjaan, merasa menjadi nggak bermanfaat seperti itu, nggak bisa ngasih uang ke orang tua juga karena memang masih mengusahakan S2 gitu. Sampai memang akhirnya memang memutuskan untuk S2, dan nggak hanya di aku pribadi nggak tes di UGM langsung, tapi ada di salah satu universitas gagal. Dengan udah mengeluarkan biaya sekian, kemudian gagal, itu udah makin hopeless aja gitu, udah pengangguran, kemudian mimpinya juga masih di ambang batas gitu. Sampai akhirnya juga bismillah deh, UGM ini adalah pilihan terakhir, kalau emang nggak lulus ya udah pilihannya itu kerja gitu. Alhamdulillah. Ternyata Allah kasih di UGM, ditolak di universitas lain, tapi akhirnya dikasih di UGM. Ketemu Tina sama kakak dan teman-teman yang lain. Asik. Oke, Asik. kalau Kak Lina nih gimana ceritanya? Kalau saya sebenarnya panjang banget sih. Jadi, tapi saya nggak mau cerita panjang lebar ya. Jadi setelah saya kuliah itu, memang semester akhir itu saya udah memikirkan untuk lanjut kuliah. Cuma ada beberapa hal atau hambatan yang membuat akhirnya saya memilih plan B. Nah, sebelum memilih plan B pun sebenarnya sama yang saya rasakan dengan apa yang dirasakan Opa. Jadi, masa transisi dari lulus kuliah menuju langkah selanjutnya itu tuh saya rasakan. Itu biasanya kalau di psikologi namanya quarter life crisis. Jadi lebih kepada pertanyaan, oh saya ini harus kemana?
manfaat saya hidup apa yang sudah saya lakukan. Nah, apalagi waktu itu pada saat kuliah itu kan saya aktif di organisasi. Nah, setelah kuliah otomatis kan saya harus pulang ke kampung, dan di kampung itu saya nggak ngapa-ngapain. Dan di situ saya betul-betul merasa di titik terendah. Akhirnya kan tadi mencoba plan B itu, saya awalnya mau jalan-jalan ya ke Kalimantan, tapi ngelihat ada lowongan kerja di biro psikologi, akhirnya saya masukkan lamaran dan keterima. Jadi saya kerja selama 3,5 tahun ya, iya 3,5 tahun sebelum saya memutuskan untuk kuliah. Sebenarnya saya pengennya itu kuliah setelah 2 tahun bekerja, karena saya rasa setelah 2 tahun bekerja, eee, bekal untuk kuliah, bekal praktikal ya, karena kan kita di dunia kerja itu kan betul-betul praktikal ya. Jadi waktu saya di Kalimantan itu saya kerja di biro psikologi itu di bagian rekrutmen, terus kadang-kadang juga ngetes di sekolah-sekolah. Jadi betul-betul praktikal ya. Nah, saya rasa 2 tahun itu udah cukup, tapi pada saat mau daftar, karena cutinya susah, jadi untuk bolak-balik tes dan sebagainya itu tuh yang susah. Akhirnya saya memutuskan, "Oh, ya udah nanti tahun depan lagi deh baru nyoba," karena ini susah banget kalau mau cuti dan mau, karena kan kalau tes tes bahasa Inggris itu dan tes TOEFL tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik itu kan harus di Jogja ya kalau di UGM itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tahun depan aja sekalian resign dan sekalian menetap di Jogja. Itu pun sebenarnya keputusan untuk, jadi waktu itu saya masih tes TPA dan tes bahasa Inggris, saya juga memutuskan untuk langsung resign gitu. Itu tuh juga keputusan yang besar bagi saya. Jadi setelah saya memutuskan untuk tes, jadi saya udah persiapan juga tuh untuk barang-barang yang ada di Kalimantan tuh udah dibawa ke Jogja semua. Jadi memang udah nggak ada yang ditinggalin di Kalimantan karena udah memutuskan untuk lanjut. Akhirnya ya sempat mencoba di universitas lain juga nggak keterima dan akhirnya keterima di UGM. Itu ceritanya. Lanjut. Kalau Tina gimana? Penasaran juga. Oh iya, pantesan ngomong doang ya, nggak ada caranya. Oh, Iya. betul. Jadi itu ceritanya ya kurang lebih sama Opa sama Karin ya. Planning untuk lanjut kuliah itu sebenarnya udah ada sejak kuliah di S1 gitu. Akhirnya kemudian juga waktu S1, akhirnya pembukaan pendaftaran di Magister Profesi Psikologi UGM itu kan setahun cuma 1 kali ya. Iya. Jadi udah tertutup, otomatis harus nunggu periode selanjutnya. Akhirnya nunggu dulu sambil kerja. Berarti Habis sempat kerja juga kerja ya ya udah berarti? langsung masuk gitu. Ya, sempat kerja Hmm. juga. Kerjanya kalau Karin sebelumnya itu di biro psikologi, kalau aku kebetulan di dunia pendidikan, jadi guru BK di SMP gitu. Oh, berapa lama Terus kemarin itu setelah tuh? itu resign, 6 bulan, jadi cuma 1 semester ya. Iya, 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 lumayan juga ya. Sekalian nambah pengalaman. Terus Mhm. apa sih yang membuat, kan kalau dari tadi ya dengerin aku, Opa dan Kak Rina, tiga-tiganya tuh sama-sama udah punya planning untuk lanjut kuliah tuh di waktu S1 gitu. Apa yang membuat kalian memutuskan untuk lanjut kuliah gitu? Boleh deh dari Kak Rina dulu. Kalau saya simpel sih ya, kenapa saya pengen lanjut kuliah, karena memang saya masih, yang pertama, saya pengen jadi psikolog. Nah, sementara kalau jurusan psikologi itu, untuk jadi psikolog itu harus lanjut S2 profesi. Nah, terus yang kedua itu memang saya suka belajar.
Jadi maksudnya pengen suka mengupgrade hal-hal baru, dan itu sih yang membuat saya berpikir kalau misalnya saya lanjut, saya akan mendapatkan lebih lebih banyak ilmu mengenai psikologi. Waktu S1 itu kan lebih ke teoritis ya. Nah, kalau misalnya S2 itu kan saya berpikir kalau misalnya kita di apa ya, kita akan jadi psikolog, otomatis kan pelajaran atau ilmu yang diberikan itu lebih ke praktikal. Nah, itu tuh yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk S2. Oke, Kalau dari kalau Tina Opa? sendiri gimana? Nah, kalau Tina ya, kenapa memutuskan lanjut kuliah? Ya kurang lebih sama sih sama Kak Arina juga ya. Pengen jadi psikolog, pengen praktik gitu. Karena ngerasa waktu di apa semakin tahu banyak ilmunya, maksudnya semakin nambah semester di psikologi S1 itu ngerasanya kok semakin kurang ya. Padahal kita ngerasanya pengen ngebantu orang, tapi kok ilmunya kurang gitu. Jadi ya memutuskan untuk lanjut aja sih gitu. Kalau apa? Iya, sama memang. Karena memang kalau misalnya kita udah memilih lanjut untuk S2, otomatis berarti kita udah punya mimpi untuk jadi psikolog gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tamatan S1 psikologi kan itu sarjana psikologi. Jadi kita belum bisa untuk membuka praktek kan. Nah, makanya kita memang dari awal juga kalau memang udah nyebur ke psikologi ya kenapa nggak jadi sekalian psikolog aja gitu. Tapi kan nggak semua orang juga punya mimpi yang sama atau punya keinginan yang sama nggak masalah gitu. Tapi kalau memang dari Opa pribadi memang pengen jadi psikolog dan pengen buka praktek sendiri nanti. Nah, kemudian pas tamat S1 kemarin juga pernah beberapa kali kerja di beberapa biro. Jadi kayak ngetes gitu. Nah, di sana tuh kerasa banget, wah kalau misalnya lanjut S2 bisa apa ya, bisa lebih mengembangkan sayap. Waduh, mengembangkan sayap enggak tuh. Jadi kayak ya semoga sih kebermanfaatannya itu lebih luas lagi lah kalau seperti Amin. itu. Jadi lebih ke sana aja sih sebenarnya, di samping nanti memang kayak target-target pekerjaan yang memang kita udah bayangkan itu ya memang jalannya itu memang harus S2 kayak gitu. Memang udah. Tapi kan setiap orang juga beda-beda ini ya gitu. Tapi memang dari Opa pribadi memang udah maunya sih jadi psikolog kayak gitu. Asik. Ini nambah sedikit boleh nggak? Aku lupa. Boleh, boleh. Jadi kalau saya itu juga kenapa kemudian akhirnya bulat untuk melanjutkan S2 karena kan gini, ketika kita udah kerja, keinginan untuk Iya. melanjutkan kuliah itu pasti apa ya, terdistraksi. Aduh, udah keenakan nih dapat uang, Betul. malas untuk lanjut lagi. Nah, tetapi kenapa kemudian akhirnya keinginan bulat untuk melanjutkan S2 karena waktu kerja itu juga ngelihat di lingkungan saya itu tuh banyak orang-orang yang membutuhkan tenaga psikolog. Banyak orang-orang yang belum sadar akan keberadaan tenaga psikologi di sekitarnya. Padahal mereka membutuhkan gitu loh, tapi mereka nggak sadar. Akhirnya saya berpikir, oh kenapa ya ketika misalnya tenaga psikolog itu semakin banyak, otomatis kan untuk menyebarluaskan mengenai dunia psikologi atau praktik psikologi itu kan akan lebih banyak. Jadi kita akan lebih bermanfaat di lingkungan banyak gitu, seperti itu sih. Terus ini Iya juga sih benar-benar. katanya kan psikolog itu mahal ya bayarannya. Katanya Nah, sih begitu, Kak. Jadi orang Katanya agak begitu. takut gitu. jadi Itu gimana sih, Kak, gini, sebenarnya? jadi kan kenapa akhirnya kemudian ingin melanjutkan S2 karena sebenarnya pengen ngebantu orang-orang yang pengen ke psikolog tetapi mereka tidak punya biaya atau dana yang cukup. Nah, tapi itu tergantung orangnya juga karena kan ketika misalnya kita kuliah psikologi itu kan sudah ada standar-standarnya ya. Ketika orang pun kita asesmen itu kan kita menggunakan alat-alat psiko assessment. Nah, bayarannya tuh yang dibayar itu tuh sebenarnya ya
Untuk apa yang itu. dipakai dan untuk itu. Tapi semuanya kembali lagi ke kita sih, niat ke depannya bagaimana. Kalau saya sih Bagaimana, benar. kalau saya sih memang pengennya tuh suatu saat bisa memberi kepada orang tanpa mereka harus membayar gitu. Amin. Semoga ya tercapai cita-cita mulia Iya. semua. Intinya kita bertiga pengen lebih banyak kebermanfaatannya nanti ya. Iya, Iya. betul. Karena kan hadis ya yang bilang sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat yang bagi bermanfaat. sesamanya. Betul. Iya, betul. Tapi kenapa nih kalian, kita ya bukan kalian, kita pilihnya UGM gitu? Ya, kenapa bukan universitas lain gitu? Boleh cerita dulu mungkin Opa. Kenapa pilih UGM? Sebenarnya, Opa nggak punya teori mengenai itu sih sebenarnya, Tin. Karena memang udah ditolak di universitas sebelumnya. Enggak juga sih. Karena Waduh, berarti ini buangan apa gimana nih? Oh, enggak dong. Jadi sebenarnya tuh waktu S1 sempat buat tesis, dan tesis ini buat skripsi. Buat Skripsi ini memang skripsi S1 ini memang ditargetkan dosen Opa pribadi ini untuk ikut temu ilmiah nasional di UGM waktu itu. Nah, ternyata setelah sidang skripsi, kemudian coba apply kan, masukin skripsinya, akhirnya keterima. Nah, itu pertama kali datang ke Pulau Jawa, kemudian langsung terbang ini ke UGM presentasi. Nah, jadi itu pertama kali menginjakkan kaki di UGM. Aduh, ya Allah, pengen banget lanjut di sini gitu. Nah, ternyata juga memang kita ya akreditasi kampus juga pertimbangannya memang, kemudian juga daerah sih, karena memang Yogyakarta masih kerasalah kesederhanaannya itu gitu. Jadi rasa-rasanya Jogja kota pelajar ya banyak hal sih sebenarnya pertimbangannya, selain memang memperhatikan juga akreditasi kampus kayak gitu. Oke, kalau Karina, kenapa pilih UGM nih, jauh-jauh tadinya dari Makassar. Kalimantan, bahkan asalnya dari Makassar. Oh iya ya, udah dari Makassar. Ke Kalimantan, Kalau terus saya, ujung-ujungnya ke Yogyakarta. Nah, betul. Kalau saya pertama alasannya kenapa di UGM karena ini impian saya sejak ini 10 tahun yang lalu. Masya Allah, jauh juga ya. 10 tahun yang iya, jadi awal kuliah itu memang pengen kuliah di Jogja dengan akreditasi yang bagus, dan saya lihat yang bagus itu adalah UGM, tapi waktu itu nggak terjawab mimpinya. Akhirnya itu kuliah terjawabnya S1 tuh? Iya, waktu S1. Jadi kan pengen banget tuh, tapi ternyata nggak. Waktu itu hambatannya banyak, memang karena belum ada akses untuk ke Jogja, belum ada kenalan, nggak tahu nanti kalau misalnya ke Jogja gimana. Terus yang kedua itu juga orang tua nggak ngizinin untuk merantau. Nah, akhirnya ya nggak bisa kuliah di Jogja. Ternyata mimpi itu tuh terjawab setelah S2. Memang harus sabar ya, kadang tuh memang ya begitu. Kalau Tina gimana? Kalau aku kenapa pilih UGM, karena ya sama kayak Karina, udah cita-cita dari kuliah. Kalau Karina sebelum masuk S1 ya, kalau aku waktu udah masuk S1 emang punya impian kalau nggak S2 di UGM, di UI waktu itu. Sebut merek ya kita, guys. Oke. Berarti emang udah impian, mimpi yang iya, emang udah semogakan. impian. Ya, terus waktu pelaksanaannya, maksudnya waktu pendaftarannya, ternyata mikir-mikir kalau di UI rasanya jauh ya, terus belum siap dengan vibe-nya orang sana gitu. Ya udah deh, jadi pilih Jogja, pilih UGM. Wah, berarti ini dong, 1 kali tes langsung lulus? Alhamdulillahnya seperti itu. Waduh. Iya kan kalau jadi terima kasih pada apa? UGM. Ya, Terima kasih pada enggak. Sebelumnya tuh sempat ragu kan, karena
ya nggak mungkin gitu loh, otak aku nyampe ke UGM kayaknya nggak nyampe gitu kan. Semua orang mungkin merasa seperti itu ya, dalam Iya beberapa betul, saya pun kejadian juga. Karena kehidupan kan mereka kayak kalau kita ngelihat sesuatu dari jauh tuh rasanya wow berkilauan sekali gitu kan. iya, padahal Lihat sebenarnya UGM juga dari jauh wah ya kayaknya nggak nyampe gitu kan. Terus didukung sama orang-orang deket ya waktu itu, maksudnya dari keluarga, dari ini cobain aja dulu gitu. Ya udah deh akhirnya nyoba dan alhamdulillah, maksudnya ketika kita punya harapan, kita doa, kita usaha, ternyata nggak ada yang nggak mungkin gitu. benar banget. Betul. Itu udah terbukti banget sih. Iya, Dan benar. itu Terbukti juga banget. sih, jangan pernah takut untuk bermimpi ya, Tin ya. Asik, mantap. Ya Klise betul Kak, sih setuju Kak. memang, tapi memang kenyataannya memang seperti itu ya. Maksudnya kita udah sering tuh Iya, dengar kata-kata itu, tapi memang mungkin sih teman-teman juga di rumah itu juga akan merasakan, mungkin bahkan udah merasakan untuk hal-hal yang mungkin nggak rasa-rasanya itu nggak akan kecapai. Tapi karena yakin dan bismillah aja ya, akhirnya ya alhamdulillah kayak gitu. The power of mimpi nggak sih? Betul. betul. Jadi setelah perjalanan panjang flashback itu, gimana rasanya kuliah di Magister Profesi Psikologi UGM? Pertanyaan yang berat. Berat banget nggak sih? Siapa dulu mau jawab nih? Karina boleh deh. Jawab Karina duluan deh. Kak. Yang paling wise di antara kita, coba silakan jawab dulu Karin. Betul. Karina, bermasalah ya kayaknya di jaringan nih. Iya, ya. Ini salah satu kendala Apa dari dulu Zoom cerita ya. boleh loh. Nggak sebut merek. Halo? Iya, Halo, Kak, lanjut Kak. Karin, udah bisa Bisa terhubung? nggak? Udah bisa Udah belum? kedengeran sih. Bisa. Gimana Karin? Oh gitu. Bagaimana perjalanan? Ya nano sih. Ini rasanya waktu kuliah di Makro ini gimana? Rasa. Jadi gimana nih setelah Ya, masuk rasanya ke nano, Tin. Rasanya nano. Rasanya Nah gimana tuh sebenarnya Kak? gini. Ceritain dong. Apa? Kenapa? Nano-nanonya gimana tuh? Ceritain dong. Nah, sebenarnya rasanya itu kadang ada perasaan mau menyerah. Asik. Kayaknya Karena? semua anak mapro ngerasain deh. Karena Apa tuh yang begitu membuat banyak. mau menyerah? Karena gini, ternyata apa ya, S1 sama S2 itu tuh sangat-sangat berbeda, apalagi S2 profesi. Nah, ternyata setelah menjalani perkuliahan di S2 profesi itu tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu bagi saya ya. Nah, semua orang kan punya refleksi. Nah, bagi saya itu nggak semudah yang dibayangkan karena apalagi di awal-awal itu kan saya background-nya dari dunia kerja ya, yang udah lama nggak baca buku, pokoknya udah lama nggak terpapar teori-teori psikologi. Itu tuh yang bagi saya tuh awal-awal tuh sangat kesulitan gitu untuk untuk menyesuaikan dengan perkuliahan di UGM. Terus yang kedua juga dengan tuntutan tugas yang banyak ya. Misalnya hari ini tugasnya, besok tuh udah harus diselesaikan. Nah, kebanyakan tugas kita itu seperti itu tuh yang terkadang membuat aduh kok nyerah aja gitu. Tapi karena apa ya, kembali lagi karena dulu waktu kerja sebenarnya udah apa ya, udah terlatih Untuk bekerja terus dalam tekanan. Makanya pada saat di UGM itu meskipun tekanannya berat, masih bisa untuk survive gitu. Terus sih rasanya kadang senang banget, terus kadang sedih banget ya, kayak gitulah. Pokoknya agak sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi saya bersyukur banget. Saya bersyukur banget kuliah di UGM karena begitu banyak menemui hal baru, terus begitu banyak menemui hal-hal yang nggak pernah saya temui sebelumnya. Maksudnya di UGM itu banyak orang hebat, dosen-dosennya tuh hebat, dan mereka cara mengajarnya tuh juga bagus gitu. Itu sih yang membuat saya ternyata emang ya
karena UGM kelihatannya bagus, emang sesuai dengan tenaga pengajarnya. Itu sih yang membuat saya dan banyak yang bisa dijadikan panutan. Oke. Opa dulu nih, Kalau mungkin gimana kalau dari Opa? iya benar kata Kak Nano. Poin pertama itu adalah S1 itu beda dengan S2. S1 itu rasanya ya masih bisa nafas lah. Masih ya Berarti di S2 nggak bisa nafas hari nih. nggak bisa nafas Ibu. Kita juga pernah Nggak ngerasain bisa nggak nafasnya tidur gimana nih? sehari. Jadi gini, misalnya kalau di S1 lebih banyak teori kan ya. Jadi kayak hari Seninnya ujian, kemudian ada jeda waktu. Nah, tugasnya juga nggak tahu sih kalau di Opa pribadi ya masih bisa lah disesuaikan gitu. Maksudnya masih bisa lah di manajemen. Nah, di pas S2 itu lumayan kaget. Karena apa? Karena bertumpuk, bukan berarti kita nggak ngerjain ya, tapi karena memang setiap harinya itu ada aja yang tugas lah, praktikum lah. Karena memang kita nggak hanya teori aja gitu, kita benar-benar udah berhadapan langsung dengan klien gitu. Jadi ya gitulah intinya. Juga pernah nggak tidur sehari pernah, kemudian juga masa-masa down-nya itu pernah sampai yang ya begitu. Gimana ya, karena memang pertama ini juga sih, karena memang juga ngerantau pertama kali, yang biasanya kalau di Padang, pas S1 di Padang itu kalau memang udah ngerasa motivasinya udah down, itu bisa pulang. Nah, itu kecas lagi gitu. Emosinya, semangatnya, apanya, semuanya. Nah, kalau di S2 ini, ya gimana mau pulang, tahu diri dong tiket pesawat mahal, kayak gitu. Jadi banyak lah intinya, selain, tapi itu juga bagian dari ini sih. Kalau dalam psikologi ada istilah resiliensi, jadi kayak ketahanan seorang dalam menerima cobaan atau apa sih itu, hal-hal yang emang nggak sesuai dengan harapannya dia gitu, semampu mana dia bisa bertahan gitu. Jadi ya itu banyak mengajarkan banyak mengajarkan lah intinya gitu. Itu kalau Tina gimana? nano ya. Mm-mm. Ini dulu dong diperjelas dong. Betul. Nano itu ada asam, ada manis, ada Manis, asinnya Oh, itu. benar. Tadi campur pahit semua, aja. asam Manisnya manis. ceritain dong. Oh iya, Ya coba dong itu Tina manis. ceritain. Iya, Tina Kalau dong. Aku udah ceritain tadi. enggak. Kadang kan gini, Refleksinya Tin. kalau dari Kak Rina kebersyukuran gitu, karena Ya, ternyata aku dosennya kebersyukuran, bagus, panutannya benar. bagus gitu. Kalau dari Opa apa nih kebersyukurannya? Manisnya apa nih dari Opa? Ya resiliensi itu tadi gitu. Karena memang juga sebelumnya itu karakter Opa kalau kebentur dikit aja tuh merasa aduh gimana nih, drama banget lah intinya kayak gitu. Jadi kayak merasa Berarti udah yang hopeless kayak gitu. Opa ngerasa setelah S2 ini terlatih. terlatih ya, Resiliensinya meningkat. Iya, ada istilah meningkat, ini tahan kali ya, banting ya. terbentuk kayak gitu. Asik, mantap. Caption Asik, guys, terbentur. Coba itu kata siapa Iya, coba? Tan Kata siapa tuh? Malaka. Tan Malaka. Tan Malaka. Oke. Iya. Kalau Tina sendiri gimana? Kalau aku kurang lebih sama ya, sama Karin sama Opa, dari manis dan asinnya itu sama gitu, pahitnya sama. Maksudnya karena kita memilih magister profesi psikologi gitu, yang disingkat biasanya MAPRO gitu kan. Iya. Itu beda sama magister sains gitu, di mana kita double degree, ya double juga gitu tugasnya gitu. Tanggung jawabnya double, kita teori harus menguasai, praktek juga harus menguasai kayak gitu. Jadi kalau mungkin dulu di S1 sempat sambil main, sambil organisasi, sambil naik gunung, sambil apa-apa, sambil ngapa-ngapain ya gitu. Kalau Iya, di bisa S2 tuh ya gitulah. untuk istirahat dan berleha-leha tuh alhamdulillah gitu kan ya. Banget. Tapi nanti ada masanya, maksudnya per semester beda ya, aku Beda, ngerasa benar-benar. tanggungan kita Betul, gitu betul. beda. Tapi kurang lebih sama cerita Karin dan Opa. Kalau manisnya dari aku selain kebersyukuran, resiliensi gitu. Ini kalau tadi resiliensi kayak cuman kita tahan banting gitu ya. Kalau ini lebih kebentuk, kalau aku ngerasa lebih kebentuk pribadinya, selain jadi tahan banting gitu. Jadi tahu cara mengelola diri, baik itu emosi, tenaga, waktu, semuanya ya, pokoknya mengelola diri, terus gimana cara
bersosialisasi lebih baik dengan orang lain, karena kan kita banyak praktikum, banyak ketemu dengan orang Iya, baru, benar. belajar banyak membentuk hubungan baru dari situ gitu sama para klien dan keluarganya. Teman-teman di Mapro juga kita berdinamika bersama gitu ya, maksudnya sama-sama ya satu sama lain gimana ya, cara menguatkan kita menghadapi konflik, itu sih yang menurut aku membentuk diri kita banget gitu. Iya, benar-benar. Betul. Kalau Karin ada yang mau ditambahin nggak hikmah yang didapat selama perjalanan kuliah Mapro ini? Ya hikmahnya kurang lebih sama sih yang kalian rasakan, tapi emang kalau aku pribadi sih apa ya, mungkin mirip dengan Tina ya, emang aku ngerasa lebih banyak belajar. Terus dengan banyak belajarnya itu aku ngerasa menjadi pribadi yang baru, karena banyak hal yang menurut aku tuh kurang sebelum masuk S2, tetapi setelah masuk itu tuh lebih gitu sih. Setelah masuk gimana, Kak? Jadi setelah masuk itu menjadi pribadi yang baru, karena kita tuh diajarkan untuk lebih mengenali diri kita dan lebih memahami diri kita sebenarnya. Itu tuh sebenarnya pemaknaan yang luar biasa kalau bagi aku sendiri. Mungkin Saat di S2. ucapan itu gampang ya, Kak, tapi pelaksanaannya luar biasa ya. Iya betul, karena kan nggak semua kita bisa merefleksi apa yang pernah kita lewati, gitu. Dan nggak semua kita nggak semua ya bisa dimaknai apa yang peristiwa yang kita lalui. Berarti Kakak ngerasa sekarang lebih pintar mengambil makna ya, Kak, dari apa yang terjadi gitu. Nah, betul. Intinya lebih memahami diri lah seperti itu. Lebih memaknai apa yang sudah dilewati. Kalau Opa nih, apa Pak hikmah lain yang bisa dipetik selain yang tadi udah disampaikan? Ada istilah yang bilang tuh semakin banyak belajar, semakin merasa tidak tahu gitu loh. Jadi tuh kayak semakin belajar itu kayak, oh iya ya, jadi mungkin sebelum-sebelumnya tuh kita merasa, aku pribadi sih, Opa pribadi sih merasa, oh iya udah tahu gitu. Tapi ternyata setelah didalami lagi tuh merasa, wah masih banyak kurangnya gitu. Nah tambah juga di psikologi itu, di profesi psikologi ini kan juga ada praktek praktek kerja profesi psikologi. Jadi kita benar-benar megang klien tuh, benar-benar yang menyelesaikan satu masalah klien itu memang ya kita ada intervensi yang memang benar-benar kita lakukan sendiri gitu. Nah di situ Opa pribadi juga belajar banyak sih yang masalah orang lain itu kita merasa mungkin masalah kita udah berat gitu, tapi ternyata ada orang lain yang masalahnya itu nggak ada apa-apanya, lebih berat lagi gitu, dan mereka bisa survive dengan itu gitu. Nah dengan kehadiran kita di sana juga ketika ada kata-kata wah makasih ya Mbak kayak gitu, atau wah makasih ya udah ada, nah itu tuh kayak merasa kebermanfaatan itu di situ sih sebenarnya kayak gitu. Jadi hikmahnya itu ya karena praktek sih S2 ini, jadi lebih merasakan nyata di real kehidupan nyata gitu, gitu. Lebih kebermaknaannya itu memang kerasa gitu. Ya sama sih ya, aku juga ngerasa kayak gitu gitu. Jadi kita peduli sama hal-hal kecil kayak apresiasi yang mungkin dulu kita sering meremehkan nggak sih? Betul, Sekedar betul. bilang terima kasih ke orang lain ternyata gitu. tuh berharga banget ya gitu. Iya. Jadi kalau pesan-pesan kalian apa nih buat orang-orang di luar sana mungkin yang memandang kita mahasiswa Mapro atau mungkin adik-adik yang pengen masuk Mapro, pesan-pesannya apa nih menurut kalian? Ayo Kak, gimana Kak? Kalau aku sih yang pertama, kalian jangan menilai sesuatu sebelum kamu tahu sesuatu itu lebih dalam. Mantap. Yang kedua itu kembali lagi, ini sebenarnya kata-kata yang sering diomongin orang ya, jangan pernah menyerah. Karena bagi saya kata-kata itu tuh kata-kata ajaib kalau bagi aku ya.
Dan itu tuh yang menguatkan sampai saat ini. Kalau di dulu S1 tuh di circle aku tuh kita sering bilang kalau ragu lebih baik kamu kembali gitu. Jadi kalau kamu Kenapa? ragu-ragu Ih, ya bener banget. ya jadi gini, jadi ketika kamu akan ketika kamu udah memutuskan sesuatu untuk ketika kamu memutuskan untuk lanjut tetapi kamu masih ragu-ragu, ya mending kamu nggak usah lanjut gitu. Karena ketika kamu udah memutuskan sesuatu itu kamu harus selesaikan. Jadi pantang untuk kembali gitu. Jadi pantang untuk kembali, harusnya diselesaikan. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik nggak usah dimulai dulu. Jadi memang Berarti harus diluruskan niatnya, betul, dimatangkan keputusannya ya Kak ya, biar nanti betul, tidak mudah menyerah. Kalau Opa apa Pak pesannya? Ya sebenarnya bener juga sih yang dibilang Kakak sama ini sih, jangan ngejudge orang hanya dari cover. Mungkin teman-teman yang kenal kita sering post yang bahagia-bahagia aja gitu ya kan, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, seolah-olah hidup kita bahagia gitu, padahal sebenarnya juga wow, kayak gitu. Jadi benar Ya nggak ketika mungkin kita juga kan kita nangis-nangis kita upload ke Instagram gitu melihat kan ya kan. gitu. Nah, jadi ya jangan mudah menjudge seseorang, termasuk pada saat ini, pada saat kita bertemu dengan orang lain pun nggak harus psikolog kok yang ketemu orang kemudian nggak boleh ngejudge orang, nggak, tapi semua kita gitu. Ketika kita bertemu dengan orang lain kemudian entah apapun yang terlihat, ya jangan mudah ngejudge dulu lah, intinya kayak gitu. Jadi memang mungkin ya empatinya itu memang harus diasah kayak gitu. Dan memang ketika memutuskan antara kerja, S2, nikah, itu memang benar-benar harus dipertimbangkan sih, karena memang sayang banget kalau mau udah memilih satu jalan, tapi kemudian kita mundur, itu kayaknya sayang banget kayak gitu. Betul, setuju Memang banget harus tuh. Karena dipertimbangkan. di psikologi pun kenal namanya istilah well-being ya, sejahtera gitu. Nah, tanda-tanda orang yang sejahtera ini ketika dia memutuskan, dia akan bertanggung jawab pada keputusan itu sampai dia menyelesaikannya ya. betul. Jadi benar banget sih, sayang kalau misalkan nanti udah memilih untuk nikah ternyata di jalan belum siap. Kalau memilih untuk S2 ternyata di jalan tersendat karena niatnya juga belum matang gitu. Jadi ketika kita udah memutuskan tuh aku ngerasa ketika capek di tengah jalan kayak gini kita ingat lagi, oh iya dulu kenapa sih aku pengen masuk Mapro, kenapa ya aku pengen jadi psikolog, itu mungkin bisa menguatkan gitu ya. Iya benar. Betul. Terus juga itu juga sih ketika kita mungkin semuanya merasakan ya, maksudnya di pertengahan perjalanan itu kita ngerasa aduh pengen nyerah, pengen ini. Nah, caranya kalau misalnya kalian dalam kondisi itu ya cari support system. Benar. Cari dukungan di di lingkungan terdekatmu yang memang sesuai gitu dengan nilai-nilai yang Kamu pegang. kamu pegang, betul. Ya benar-benar. Ya. Terima kasih ya Kak Rina dan Opa sudah menjadi salah satu support system terbesarku selama di Mapro. Terima kasih juga Kakak dan Tina. Terima kasih juga kalian. Iya, semoga kita semua bisa menemukan support system masing-masing dimanapun kita berada. Iya, ya. benar. Betul, itu penting banget soalnya. Betul. Oke deh, mungkin next bisa dibahas cara mencari support system yang baik dan sebagainya ya. Bukan yang toksik ya. Toxic people. Oh jangan dong, kalau toksik dijauhi dong, jangan dicari dong Kak. Gitu. Oke, stop. Nanti kita bahas yang lain tentang tema psikologi, Ya, oke, oke? siap. Oke.